Jika kamu sering merasa tiba-tiba down, hilang motivasi, dan tidak semangat untuk beraktivitas, itu adalah hal yang lumrah. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Tidak jarang, kamu sudah membuat list daftar aktivitas yang akan kamu kerjakan, dan kamu merasa bisa dan bersemangat untuk menyelesaikannya. Tiba-tiba saat mau mengerjakan hal tersebut, gairah kamu mendadak hilang, sehingga semua pekerjaanmu tak kunjung selesai dan beres. Malahan akan menumpuk pekerjaan yang baru. Kadang ada perasaan kesal jika kita ada di posisi tersebut. Bingung mau ngapain padahal daftar aktivitasnya sudah kita tulis. Bukannya kerja, malahan kita hanya membuang-buang waktu, ngemil di kamar atau tidur-tiduran seharian. Lalu, apa penyebabnya? Bagaimana cara dan tips menghilangkan perasaan yang mendadak down, hilang semangat dan motivasi? Jawabannya kembali lagi pada diri kita sendiri. Jangan pernah bertanya tentang dirimu kepada orang lain jika kamu sendiri tidak tahu jawabannya, karena itu mungkin akan membuatmu jatuh lebih dalam. Dan jika kamu yakin bisa melakukannya, jangan sesekali berprasangka buruk. Lebih baik kamu simak penjelasan kenapa kamu sering tiba-tiba down dan hilang semangat. Mungkin berikut ini bisa mengatasinya. Yang pertama, kamu cuma melihat sisi buruk dari segala sudut. Biasanya, orang yang punya motivasi besar akan melihat semua sisi baik dari semua kejadian. Mereka tidak pernah kepikiran negatif yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya sama sekali. Misalkan, kamu gagal dalam mewujudkan tujuan, atau kamu merasa kalah dari orang lain dan merasa tak sanggup menyainginya. Percaya atau tidak, jika kamu berpikir positif, kamu akan menganggap itu semua sebagai pelecut semangat agar lebih giat berusaha dan memperbaiki diri, supaya di kemudian hari kamu bisa mendapatkan semua keinginan dan harapan itu. Intinya, cobalah melihat sisi baik dalam sebuah kejadian. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, walaupun kenyataannya kejadian tersebut amat tidak mengenakan. Namun, kita harus percaya akan ada sesuatu hal yang baik. Yang kedua, kamu lupa dengan hasil yang akan kamu dapatkan. Kadang seseorang ingin bekerja seharian, pada kenyataannya malah bermalas-malasan. Mereka lupa tanggung jawab yang mereka emban. Tidak jarang juga mereka menganggap apa yang akan dilakukan tidak ada gunanya dan membuang-buang waktu saja. Ini terjadi biasanya karena kamu melupakan apa yang sebenarnya kamu tuju. Kamu bisa melakukan sesuatu, tapi kamu tidak tahu apa hasil dari yang akan kamu lakukan itu. Misalkan, kamu nulis tapi kamu nggak tahu tulisanmu itu untuk apa. Disinilah pentingnya tujuan. Jika kamu bertujuan ingin sukses, tentu kamu harus bekerja keras. Jangan malah kamu kerja keras, tapi kamu tidak tahu untuk apa kamu kerja keras. Yang ketiga, kamu menentukan tujuan yang tidak realistis. Kadang, ada yang mengatakan menentukan target yang tinggi itu bagus karena akan memicu motivasi. Namun, ternyata ada riset yang menunjukkan bahwa target yang tinggi malah membuat orang lebih mudah menjadi stres, hingga kadang malah jadi pesimis yang menyebabkan tidak adanya kemajuan. Jadi, milikilah tujuan dan target yang sesuai dengan kapasitas diri. Hidup ini berproses dan bertahap. Ibaratnya menaiki anak tangga. Kamu tidak bisa langsung naik ke anak tangga yang paling atas dalam satu kali langkah. Yang keempat, kamu kebelabasan di zona nyaman. Semua orang pasti ingin bersantai-santai, menikmati hidup dengan bermalas-malasan, tidur-tiduran, bermain game, dan lain sebagainya. Namun yang ditakutkan adalah kalau semua kenyamanan itu menjadi sebuah kebiasaan. Karena terkadang sesuatu akan menjadi sebuah kebiasaan jika kita sudah nyaman melakukannya. Enak kalau sesuatu itu adalah hal yang produktif. Bagaimana jika sebaliknya? Jadi intinya, jangan terlena dalam zona nyaman. Ketika kamu berhenti di zona nyaman, kamu juga akan berhenti untuk memperbaiki diri. Yang kelima,
kamu belum membiasakan diri dalam keadaan. Dalam hidup ini, kita harus pintar-pintar untuk membiasakan diri. Pekerjaan, tempat, status, dan sebagainya. Bisa jadi apa yang kamu rasakan seperti mendadak down, hilang semangat, dan motivasi dikarenakan kamu belum terbiasa dengan kondisi saat ini. Yang keenam, kamu suka membandingkan diri. Sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika kita melihat seseorang yang lebih bahagia, lebih kaya, lebih pintar, dan lebih sempurna, kita pada akhirnya akan membandingkan semua hal itu dengan diri kita sendiri. Percaya atau tidak, jika kamu membandingkan diri dengan orang lain, itu sama saja kamu sedang menghina diri sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna, dan semua manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang telah ia dapatkan. Itu sudah menjadi kodrat kita semua. Jadi, tidak ada gunanya membandingkan diri dengan orang lain. Kamu itu unik, jadilah dirimu sendiri. Yang ketujuh, kamu merasa berjuang sendirian. Salah satu penyebab mengapa kamu tiba-tiba down dan hilang motivasi bisa jadi karena kamu merasa bahwa selama ini kamu berjuang seorang diri. Merasa sendirian inilah yang terkadang membuat kamu lebih mudah jenuh atas apa yang sedang kamu kerjakan saat ini. Belum lagi kalau misalnya kamu dalam posisi stagnan, kadang tidak ada orang yang memberimu semangat untuk terus melanjutkan perjuangan itu. Untuk itulah kamu membutuhkan orang-orang yang bisa mendukungmu apapun kondisi kamu saat ini, seperti keluarga. Yang kedelapan, kamu merasa dirimu tidak berbakat. Mindset baik atau buruk terjadi karena kamu membiarkan pikiran negatif terus menggerogoti semangat yang kamu miliki. Kamu terus-terusan berkata, tidak bisa, tidak mungkin, tidak berbakat, dan sebagainya. Apakah kamu lupa, Tuhan menciptakan kita semua ini sama-sama butuh makan dan sama-sama butuh tidur. Jika orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Kepercayaan diri harus kamu miliki agar kamu percaya bisa melakukannya lebih baik ketimbang orang lain. Yang kesembilan, kamu terlalu sering menggunakan perasaan. Jangan sesekali mencampur adukan perasaan dengan semangat yang kamu miliki. Misalkan, aku merasa ini tidak bisa, aku merasa ini sulit, aku merasa ini tidak mungkin, dan sebagainya. Kamu terus menyalahkan perasaan sebagai pelarian dan alasan terakhirmu atas ketidakmampuanmu menurut perasaanmu. Maka tidak heran jika kamu terus melakukan hal tersebut, kamu mungkin akan susah move on dan terus-terusan down secara tiba-tiba. Yang 10, kamu kurang mendekatkan diri pada Tuhan. Jika kamu mendadak down, hilang motivasi, dan lenyap semangat hidup, mungkin kamu terlalu jauh mengurusi dunia dan melupakan Tuhan yang mengatur semuanya. Inilah waktu yang tepat untuk kamu bisa mendekatkan diri kepadanya. Perbanyaklah bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka percayalah, rasa cemas yang kamu rasakan akan hilang begitu saja. Semangat.